Korban tewas akibat penembakan massal di gedung konser di dekat kota Moskow, Rusia bertambah menjadi 143 orang. Sementara ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Komite Investigasi Rusia mengungkapkan korban tewas pasca penembakan di gedung konser di Oblast Moskwa, Rusia mencapai 143 orang. Sebelumnya, sekelompok orang bersenjata tak dikenal secara brutal menembaki orang-orang yang berada di dalam gedung konser tersebut. Otoritas setempat mengatakan pelaku menggunakan senjata otomatis berdasarkan pemeriksaan balistik dan sidik jari di lokasi kejadian. Dinas Keamanan Federal Rusia menyebut telah melakukan penahanan kepada 11 orang, termasuk 4 orang yang terlibat langsung dalam serangan teroris di Moskow. Komite Investigasi Rusia memperingatkan bahwa jumlah korban tewas mungkin akan bertambah seiring dengan perkembangan situasi. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Rusia, kita sudah tersambung dengan salah satu warga negara Indonesia yang juga seorang mahasiswa di Moskow, Rusia, Faiz Arsyad. Selamat pagi, Mas Faiz. Selamat pagi, Mas Rizky. Iya, Mas Faiz. Kebetulan di Moskow sendiri ini masih malam. Masih malam di sana ya? Oke, baik. Mas Faiz, sebelumnya mungkin bisa diceritakan seperti apa situasi terkini di Moskow, Rusia saat ini? Oke, Mas Rizky. Jadi, sepengetahuan saya dan juga memang berbagai macam berita sebenarnya sudah tersebar ya sejak 7 Maret yang lalu. Jadi tingkat kewaspadaan di Moskow sendiri itu sudah meningkat sejak 7 Maret yang lalu ketika Kedutaan Besar Amerika di Rusia itu mengeluarkan statement bahwa akan terjadi serangan teroris di Rusia. Namun kemudian Presiden Putin pada saat itu berkoordinasi juga dengan FSB atau KGB yang kita kenal dahulu untuk mengantisipasi, menjaga, mensterilkan ya kondisi Moskow Rusia pada saat itu. Karena memang kebetulan momentumnya itu berkaitan dan bersamaan dengan Pilpres Rusia yang baru saja selesai pada tanggal 15 sampai dengan 17 Maret sendiri. Kemudian berkaitan dengan kejadian luar biasa dan mengerikan yang terjadi kemarin, sampai dengan hari ini, kebetulan hari ini pun saya juga tadi berangkat ke kampus karena kebetulan ada ujian. Penjagaan ketat berlangsung di mana-mana ya, seperti di metro yang biasanya penjagaan, kemudian pemeriksaan itu berlangsung secara random. Jadi bisa seseorang itu dapat pemeriksaan, bisa jadi yang lain tidak. Tapi sekarang ketika kita datang ke metro, kemudian kita masuk ke metro atau kereta cepat bawah tanahnya Rusia, itu semua orang yang membawa tas itu wajib untuk diperiksa tasnya melalui mesin scanner dan juga melalui patroli-patroli yang memang ada di sana ya, penjaga-penjaga yang memang stay di kereta bawah tanah Rusia itu sendiri. Kemudian selain itu di beberapa tempat-tempat publik pun juga steril ya, ditutup seperti lapangan merah, bahkan di semua taman yang ada di Rusia, bukan hanya di Moskow saja, itu sekarang ditutup karena memang untuk menghindari kejadian-kejadian yang mengerikan ya, seperti yang terjadi kemarin itu. Dan memang hari Sabtu dan hari Minggu ini memang waktu-waktu krusial di Rusia sendiri, karena memang waktu ini kita semuanya gitu ya, dari pemerintah Moskow sendiri juga menghimbau untuk tetap di rumah saja agar tidak keluar rumah, menghindari tempat-tempat keramaian, kemudian menghindari keluar yang tidak penting gitu ya, agar kita tidak terdampak ya, atau mungkin tidak merasakan ya kejadian-kejadian yang mengerikan seperti yang terjadi kemarin. Seperti itu, Mas. Oke, kemudian tadi Anda sampaikan sebenarnya dari awal Maret gitu ya sudah ada imbauan dari pemerintah Rusia. Kalau dari KBRI sendiri, Mas, dari tadi waktu muncul awal semacam warning dari pemerintah Rusia hingga kemudian kejadian penembakan massal ini, apakah ada imbauan tertentu gitu dari KBRI di sana untuk para WNI? Dan alhamdulillahnya untuk KBRI Moskow sendiri di sini mereka langsung cepat ya untuk memberikan himbauan. Jadi kejadian itu kan kemarin terjadi pada jam 8 sampai dengan jam 10. Kemudian setelahnya, ya setelah jam 10 itu, dari pihak KBRI Moskow juga langsung memberikan himbauan. Himbauan seperti meningkatkan kewaspadaan, kemudian membaca informasi-informasi dari kanal resmi yang valid gitu ya. Kemudian menyediakan hotline bagi WNI yang terdampak
atau mungkin WNI yang ternyata ada di lokasi tersebut tapi tidak terjangkau oleh KBRI, namun kemudian KBRI meminta bagi siapapun yang mengenalnya untuk berkomunikasi dengan KBRI. Begitupun juga dengan KBRI menghimbau untuk tetap di rumah saja, menghindari kerumunan-kerumunan, menghindari tempat-tempat keramaian karena memang berisiko tinggi, serta jika misalkan memang perlu untuk keluar gitu ya, tetap membawa identitas-identitas penting resmi sehingga kalau misalkan ada pemeriksaan-pemeriksaan di jalan, pemeriksaan-pemeriksaan di tempat transportasi atau mungkin tempat publik tidak membahayakan atau mungkin bisa terverifikasi valid ya sebagai memang masyarakat yang memiliki izin tinggal gitu di Rusia. Jadi memang sejauh ini KBRI telah bekerja dengan baik ya, dengan maksimal karena memberikan himbauan yang penting, himbauan yang sangat maksimal ya, sehingga WNI di sini pun juga merasa nyaman ya. Dan sejauh ini situasi masih terbilang kondusif ya, Mas Rizky. Tidak seperti yang diberitakan mungkin ya di media-media sejauh ini di pusat kota Moskow sendiri ya, di center, kemudian di tempat saya tinggal pun situasi masih kondusif ya, kita masih bisa bercengkrama gitu, kita masih bisa beberapa kali kalau memang dibutuhkan pergi untuk membeli bahan-bahan makanan dan sebagainya. Seperti itu Mas. Baik, jadi sejauh ini masih kondusif gitu ya, hanya pengamanan ketat. Namun adakah kemudian misalnya aktivitas atau kegiatan yang sama sekali dilarang gitu Mas selama atau pasca kejadian penembakan beruntun kemarin di sana? Sebenarnya dari pemerintah Federasi Rusia dan juga pemerintah Moskow, terutama Kementerian Pendidikan ya, karena memang kebetulan saya di Rusia sendiri adalah belajar ya. Jadi memang di Rusia sendiri itu untuk hari Sabtu ya, karena memang Sabtu itu kadang-kadang ada yang masuk kuliah, kadang-kadang masih juga ada yang masuk kerja ya. Nah, untuk hari Sabtu sendiri itu dihimbau agar kelas itu diliburkan atau kelas itu dilangsungkan secara online, atau kalau memang tidak pun tetap offline tapi tetap harus waspada ya ketika keluar rumah sendiri. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan keramaian gitu ya di Moskow, di kampus-kampus atau mungkin di kota-kota lain sebenarnya, bukan hanya di Moskow tapi juga seluruh kota di Rusia itu semua itu hampir dibatalkan Mas Rizky, karena memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya dan tidak menambah korban jiwa ya, apalagi sama-sama kita ketahui bahwa korban jiwa dari tragedi yang luar biasa dan mengerikan ini terus bertambah ya, yang dari 90 orang, kemudian 100 orang, bahkan sampai dengan hari ini banyak sumber ya, banyak versi, ada yang mengatakan sudah mencapai 150 orang, 140 orang dan sebagainya gitu ya. Dan bahkan ratusan lainnya pun juga masih dirawat. Beberapa di antaranya ada anak-anak, ada perempuan, ada balita, dan bahkan beberapa di antaranya pun juga bisa dibilang kritis ya, sehingga kemungkinan korban tewas pun akan bertambah terus ya, hingga nantinya situasi di Moskow sendiri, situasi di Rusia sendiri itu bisa dibilang sudah mulai kondusif ya. Tapi kalau misal saya lihat ya Mas Rizky, kemudian kira-kira mungkin dalam jangka waktu sampai dengan 3 hari ke depan gitu ya, bahkan mungkin sampai seminggu ke depan, penjagaan ketat di Rusia ya, bukan hanya di Moskow tapi di seluruh kota, karena kebetulan himbauan untuk menghindari keramaian dan membatalkan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian pun juga bukan hanya berlangsung di Moskow tapi juga di seluruh kota. Pemerintahnya pun juga menghimbau dan juga mengeluarkan peringatan, statement seperti itu. Jadi memang penting untuk diikuti karena memang kejadiannya luar biasa, mengerikan untuk keamanan bersama. Seperti itu. Iya, jadi tentunya sekarang kita berharap ya agar para pelaku ini segera tertangkap dan kondisi di sana bisa kondusif, bisa aman. Mas Faiz, baik. Mas Faiz, sampaikan salam kami buat para mahasiswa Indonesia di sana. Terima kasih atas waktunya. Faiz Arsyad melaporkan dari Moskow, Rusia. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas.